Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini berkesempatan kembali untuk kedua kalinya kami bisa bertemu dengan Bapak Dr. Andes Dwi Sucipto, Ketua Dekopinda Kabupaten Malang. Di hari ini Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Mohon izin Bapak Dwi, kami kembali ingin sharing kepada panjenengan, nyambung dari beberapa hari yang lalu. Banyak keluhan yang kami sampaikan, rupanya ini masih ada ganjalan di hati Bapak. Mohon berkenan Bapak untuk tetap mendengarkan kami nantinya supaya ada sebuah solusi bagi kami, khususnya koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Malang. Seperti yang kita ketahui bersama, di awal-awal tahun 2025 tentunya bulan Januari, Februari ini marak dengan kegiatan di mana tuntutan pengurus pengawas koperasi sesuai dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 bahwa pengurus pengawas berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat anggota tahunan, tutup buku tentunya, sebagai bukti pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam mengelola perkoperasiannya. Mohon izin Pak Dwi, saya langsung saja karena ini ganjalan di hati, langsung menyapa, langsung ingin kembali curhat kepada panjenengan Bapak berkaitan dengan rapat anggota. Ini ada kembali sebuah himbauan instruksi bahwa rapat anggota itu harus dipimpin oleh anggota. Kemudian peranan kami dari pengurus pengawas itu secara aturan yang harus memimpin rapat anggota itu adalah anggota yang disepakati dalam forum. Mohon petunjuk Pak, padahal kami ini pengurus pengawas saja dengan berbagai warna sumber daya manusianya, masih banyak yang belum tatak memimpin rapat yang sesuai dengan aturan, itu saja masih harus banyak berbenah dan belajar. Nah ini saja masih butuh mental, kemudian PD-nya ya Bapak, PD-nya semua pengurus pengawas itu juga terkadang bisa mampu, tapi karena mentalnya grogi juga terkadang memimpin sebuah rapat itu bukan hal yang mudah. Tetapi dengan aturan ini Bapak, kalau sampai ini dipimpin oleh anggota, kira-kira bagaimana ya Pak ke depan pelaksanaan rapat anggota itu kalau memang diharuskan rapat anggota, baik itu rapat anggota tahunan, tutup buku maupun perencanaan RKRAPB itu harus dipimpin oleh anggota. Mohon maaf Bapak, mohon menyapa kepada semua insan gerakan koperasi sekaligus langsung menjawab curhatan dari kami yang kesekian kalinya. Monggo pinten monggo Bapak Dwi. Ya. Terima kasih Mbak Herni yang luar biasa, terus berinovasi dan berkreasi, tidak ada henti, terus ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, wabarakatuh. salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam perjuangan, salam koperasi. Koperasi maju, Indonesia kuat. Terkait dengan pertanyaan regulasi ini ya, jadi lagi-lagi regulasi. Jadi ada keluhan dari koperasi-koperasi kecil utamanya ini ya, koperasi-koperasi wanita, ada pejabat yang datang pada saat rapat anggota menegur, kenapa rapatnya kok enggak dipimpin oleh anggota, kan pertanyaannya begitu ya. Betul. Itu kurang lebihnya pejabat itu sendiri juga hanya ingin menerapkan instruksi dari atasan. Apa atasannya? Pejabat-pejabat koperasi itu ya kementerian. Kementerian menggunakan apa dasarnya kok seperti itu? Yang jelas bisa dibuka ini ya, di Permenkop nomor 19 tahun 2015. Permenkop nomor 19 tahun 2015. Jadi permen ini lahir setelah Undang-Undang 17 2012 kita gugat di MK,
dan akhirnya kembali ke Undang-Undang 2592. Muncullah produk-produk permen yang barangkali ini masih merupakan turunan dari undang-undang yang sudah kita batalkan di MK. Jadi Undang-Undang 17 2012 itu bukan hanya pasal 50, 55, 67, 68 atau 78 ya yang kita saya bersaksi di MK itu, tapi putusan MK itu seluruh pasalnya dinyatakan batal demi hukum. Nah, ini harapan kita sudah tidak lagi jadikan rujukan untuk membuat peraturan menteri. Ini hanya pendapat saja. Mudah-mudahan tidak benar pendapat saya. Jadi Permen 19 2015 itu mengatur tentang tata cara penyelenggaraan rapat anggota. Memang bunyinya seperti itu. Nah, di sana khususnya di pasal 9 ya, ayat 5. Di pasal 9 ayat 5 itu disebutkan di sana bahwa rapat anggota koperasi wajib menetapkan pimpinan rapat yang berasal dari anggota, bukan dari pengurus atau pengawas, untuk memimpin jalannya rapat anggota. Jadi di pasal ini ya, pasal 9 ayat 5 di Permenkop nomor 19 2015 itu disebut dengan jelas seperti itu, bahwa rapat anggota wajib ya menunjuk pimpinan rapat anggota yang berasal dari anggota, bukan dari pengurus dan bukan dari pengawas yang bertugas untuk memimpin jalannya rapat anggota. Jadi jelas ini amanat dari pasal 9 ini benar-benar wajib, bukan kok boleh ya, wajib. Jadi pengurusnya sehat, pengawasnya sehat, tidak punya masalah atau sedang tidak enak badan dan sebagainya, ini dilimpahkan langsung wajib menunjuk pimpinan rapat dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota. Ini yang dipedomani oleh para pejabat kedinasan ya, sehingga pada saat turun ke koperasi-koperasi sering menegur. Jadi itu Mbak, alasannya Bapak, itu. Iya. Nah terus dasarnya Permenkop nomor 19 2015 tentang tata cara penyelenggaraan. Terus sekarang pertanyaan saya, apa sih keluhannya di lapangan kalau Permenkop 19 2015 ini dieksekusi, dijalankan gitu, apa ada kerugian bagi insan koperasi di lapangan? Ya mau enggak mau kan kebanyakan pengurus pengawas juga sedikit tersinggung Pak. Sedikit tersinggung. Kenapa kita saja yang pengurus pengawas saja belum begitu fasih? Kenapa ada peraturan seperti ini? Dan tidak menutup kemungkinan anggota pun Bapak itu banyak yang tidak bersedia. Seandainya ini diterapkan, anggota pun banyak yang tidak bersedia untuk memimpin rapat. Jadi ini juga dilema bagi kami Pak. Secara satu sisi aturannya berbicara seperti yang Bapak jelaskan tadi, merujuk kepada Permenkop 19 tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan rapat anggota, tapi satu sisi berarti kita ini nggak memiliki kewenangan dong untuk memimpin rapat. Bahasa kami seperti itu Bapak. Tapi kan hanya tidak punya kewenangan saja ya. Apa ada semacam kerugian ya, misalnya rapat kalau dipimpin pengurus tentunya tidak ada Bapak. Bisa selesai 1 jam 2 jam, kalau dipimpin oleh anggota yang seperti jenengan keluhkan tadi, apa menjadi lama atau bagaimana, atau mungkin jalannya rapat malah tidak bisa rancak atau apa? Menurut saya kok masih belum jelas ya. Iya, bukan kami selalu tidak mengindahkan peraturan ya Bapak. Cuman kami sering berpikir kenapa sih peraturan yang dibuat itu, mohon maaf banget, kok terkadang berseberangan dengan kondisi di lapangan, disamaratakan gitu Pak pemberlakuannya, lebih-lebih kepada koperasi-koperasi kecil seperti kami ini gitu loh Pak.
Kecuali itu koperasi-koperasi yang sudah besar, ada manajer dan yang lain sebagainya, sudah tersusun sumber daya manusianya luar biasa, kemungkinan Bapak masih bisa dilakukan. Tapi bagi kami koperasi-koperasi kecil tentunya ini juga menjadi kendala. Akhirnya kami kan serba minder Bapak, mau menyelenggarakan sendiri berbenturan dengan aturan, kemudian menyerahkan kepada anggota, satu anggota juga belum tentu mampu dan bersedia untuk memimpin rapat. Ini kan menjadi hal yang membingungkan bagi kami Pak. Iya, terima kasih. Jadi dengan keluhan-keluhan macam itu, ini rupanya yang merasakan seperti itu bukan hanya koperasi wanita ya, hampir seluruh koperasi itu merasakan itu. Karena apa? Pengurus saja ya, kadang-kadang ada yang baru. Iya, ya, betul karena Bapak. Pengurus itu masa baktinya 3 tahun, 3 ada yang 4 tahun. tahun, kadang-kadang 1 periode, 2 periode sudah ganti orang. Nah, ganti orang baru belum tentu mimpin rapat itu sudah bisa, apalagi anggota. Oleh karena itu, pada saat terjadi seperti itu, anggota juga tidak siap. Seandainya siap dipaksakan itu nanti rapatnya ya jadi bagaimana misalnya. Maka solusi yang ditawarkan oleh Dekopinda Kabupaten Malang, ya kita kembalikan aja pada aturan yang lebih tinggi. Tolong dicek, ya dicek. Di Undang-Undang 25 masih berlaku ya sampai sekarang, pasal 29 dan pasal 30. Jadi kita kalau sudah deadlock ya, aturan di bawahnya kok menyulitkan seperti ini misalnya, kembalikan lagi aja pada yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang 2592. Di pasal 29 ayat 2 itu di sana sudah jelas ditulis bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kekuasaan rapat anggota. Pasal 29 ayat 2. Silakan dicek. Jadi caranya menurut saya seperti itu menyikapi masalah pada saat kita di lapangan terjadi kesulitan ya, sudah tidak bisa bergerak lagi, ini terus gimana ya, kembali lagi pada merujuk kepada undang-undang peraturan yang lebih tinggi. Itu di pasal 29 ayat 2. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Jadi yang berkuasa menyelenggarakan rapat anggota ini siapa? Pengurus. Ya pengurus kan begitu. Kalau toh ada aturan misalnya begini, aturannya ya diubah, misalnya pada saat pengurus ada masalah, ada kesulitan, baru boleh ya, dilimpahkan kepada anggota. Menunjuk pimpinan rapat dari anggota. Jadi tidak wajib, dan bahkan di situ diatur ya di pasal 9 ayat 2 tadi ya, ayat 5 ya, di Permenkop 19 2015 ya. Pasal 9 ayat 5. Nah, disebut di sana bahwa wajib menunjuk pimpinan rapat yang berasal dari anggota, bukan pengurus, bukan pengawas yang bertugas melaksanakan rapat anggota itu. Ini memang sangat berseberangan dengan pasal 29 Undang-Undang 25 ayat 2. Coba cek lagi di pasal 30 ayat 1C ya. Pasal 30 ayat 1C. Pengurus bertugas menyelenggarakan rapat anggota. Jadi kalau di pasal 30 ayat 1C ini tugas pengurus adalah menyelenggarakan rapat anggota. Sedangkan di pasal 29 ayat 2 pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Jadi bertugas pemegang kuasa di pasal 29 dan pasal 30. Jadi sudah cukup di situ. Artinya apa? Kalau toh ada peraturan di bawahnya ya, saat pengurus ini ada masalah, ada ketidakmampuan dalam menjalankan tugasnya, maka boleh ya, atau dapat menunjuk anggota sebagai pimpinan dan sekretaris rapat anggota. Itu baru nyaman ya. Ini saya kira begitu Mbak. Pada saat kita sudah di lapangan mengalami deadlock, kesulitan, mau
nunjuk anggota juga tidak siap misalnya, karena tidak ada yang berani misalnya. Kalau toh dipaksakan mungkin rapatnya tidak selesai sehari, ya akan terjadi apa ya, karena pimpinan rapat ini kan sebagai moderator ya, kalau tidak bisa ya akan terjadi masalah ya. Jadi di lapangan kita bisa sedikit fleksibel ya Pak, kalau memang Permenkop 19 tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan rapat anggota ini dengan aturan bahwa yang harus memimpin anggota itu belum bisa kita laksanakan, kita merujuk kepada undang-undang di atasnya, Undang-Undang 25 tahun 92. Itu baik Mbak. Bapak. Dan ini yang harus dicatat juga ya. Dan harus dicatat. Permenkop 19 2015 pasal ya 9 ayat 5 itu tadi bisa diterapkan khusus pada saat koperasi yang bersangkutan bermasalah. Ini nih harus dicatat. Kalau pengurusnya bermasalah, pengurusnya melakukan kecurangan, penggelapan dan sebagainya, akhirnya rapat tidak bisa digelar, maka ini Permenkop 19 2015 harus dieksekusi, khususnya pasal 9 ayat 5. Jadi harus ditunjuk pimpinan rapat dari anggota, sekretaris dari anggota, tugasnya adalah memimpin penyelenggaraan rapat anggota. Ini jadi pada saat-saat khusus, tidak saat biasa ya. Kalau memang sulit ya apa boleh buat, ya harus kita kembalikan pada undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Jadi lagi-lagi ini hubungannya dengan Permenkop. Kalau izin usaha simpan pinjam itu hubungannya dengan Permenkop nomor 8 tahun 2023. Ya. Ini terkait dengan izin usaha simpan pinjam ini ya, di pasal 8 itu disebut memang di pasal 8 ayat 1 huruf F itu adalah uji kelayakan dan kepatutan untuk pengurus dan pengawas yang diterbitkan oleh bupati, wali kota, gubernur atau kementerian. Ya, seperti itu bunyinya di huruf F-nya. Di berikutnya di pasal 8 juga ya, di ayat berikutnya itu disebutkan bahwa harus juga ada uji kompetensi bagi pengelola, Nah ini yang sebenarnya juga menyulitkan, seperti yang jenengan keluhkan, uji kompetensi itu berbayar. Kalau UKK ya, uji kelayakan dan kepatutan yang diterbitkan oleh bupati ini baik dari dinas provinsi maupun kabupaten ya, ini menyampaikan bahwa sudah gratis ya, untuk UKK-nya sudah gratis. Bagaimana dengan uji kompetensi? Uji kompetensi hubungannya dengan SKKNI kan itu. Nah di sana disebutkan ya bahwa itu untuk pengelola. Jadi jangan sampai ini juga disalah tafsirkan. Yang namanya pengelola itu kan bukan pengurus, ya, bukan pengurus. Pengelola itu bisa manajernya, bisa karyawannya yang menangani itu. Betul. Saya membuat ilustrasi, kalau kita ini seorang direktur atau manajer usaha rental misalnya, kita punya kendaraan kecil ada 10, kendaraan besarnya, base-nya mungkin punya 15 ya. Apakah seorang manajer rental ini harus ya diwajibkan untuk memiliki SIM? Yang harus punya SIM itu kan drivernya, yang menjalankan itu. Ini loh. Jadi ini jangan sampai disalahartikan, pengurus pengawas harus memiliki SKKNI ya, sertifikat SKKNI misalnya. Jangan. Salah itu ya, ini menerjemahkan Permen 8 2023 untuk izin usaha simpan pinjam. Termasuk yang jenengan sampaikan tadi, di sana juga disebutkan ya di pasal berikutnya itu bahwa modal awal ya untuk usaha simpan pinjam itu
minimal 500 juta untuk yang keanggotaannya skala kabupaten, Ya, betul. kota. Itu juga didengar Bapak oleh anggota-anggota. Karena korban-korban ini rata-rata dari korban ya Pak. Maaf saya otomatis banyak berbicara korban. Karena Iya. kebetulan background saya dari korban, Iya. juga dari Paguyuban Korban dan pengurus Koperasi Wanita Sekunder Kabupaten Malang. Kenapa saya selalu ngomong agar saya ini tidak salah bicara gitu Bapak. Karena kalau Ya. koperasi lain kan saya belum begitu paham kondisinya seperti apa. Dengan persyaratan salah satunya unit usaha simpan pinjam ini modalnya minimal 500 juta seperti yang Bapak sampaikan. Realita di lapangan itu kan korban-korban itu asetnya ada yang masih 150, ada yang 200. Kalau boleh bicara, saya juga sempat Pak bertanya ke dinas. Dari 390 ini yang asetnya di atas 500 kira-kira hanya berapa? Itu tidak lebih dari 30 sampai 40 lah. Yang 350 mau dikemanakan, Pak? Ini nasibnya mau dikemanakan. Kalau nggak memenuhi syarat dengan berasetkan segitu, lalu apa yang harus dilakukan oleh koperasi-koperasi kecil yang belum berasetkan minimal 500 juta untuk modal usaha unit simpan pinjam ini, Bapak? Ya, jadi itu memang pihak pejabat juga mengeksekusi pasal 8 ayat 4 huruf A. Ya, ayat 4 huruf A. Bahwa di sana disebutkan bahwa modal awal ya usaha simpan pinjam itu minimal 500 juta. Nah, inilah muncul kegelisahan jenengan bahwa dari 390 koperasi wanita di kabupaten itu setelah dianalisa, dirinci, yang mencapai asetnya di atas 500 itu tidak lebih dari 40. Iya, berarti yang 350 inilah yang sekarang menjadi masalah. Pada saat sebelum kita turun itu banyak ya pejabat-pejabat dari kedinasan waktu itu sudah memberikan warning bagi yang di bawah 500 siap-siap untuk merger. Wah, ini yang repot Pak, kami di bawah. Kalau harus di merger bagaimana nasib koperasi-koperasi ini? Sedangkan mengolah satu induk koperasinya primer sendiri saja sudah butuh perjuangan dan penataan ya Pak. Kalau sampai merger pengelolaannya seperti apa? Aturannya apa, nggak malah repiek kalau sampai terdengar merger, ya kembali lagi seperti yang kemarin lusa saya sampaikan ke Bapak, mungkin ujung-ujungnya koperasi-koperasi kecil itu ya menyerah Pak, menyerah mungkin kalau harus seperti itu. Memang mohon izin Pak Dwi, saya tetap sebagai paguyuban itu selalu mensupport seperti arahan Bapak selaku pimpinan Dekopin kan selalu memberikan arahan kepada kami, selalu memotivasi kami, juga dinas koperasi seperti itu selalu saya sampaikan juga kepada anggota Pak. Namun faktanya di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Karena kondisi masyarakat, anggota dari wilayah satu ke wilayah lain itu tentunya juga berbeda. Karakteristiknya juga berbeda. Hambatan dan tantangannya dalam mengelola koperasi tentunya juga beda. Jadi ada koperasi wanita yang sudah lari melebihi jauh, hasilnya sampai miliar juga ada. Tapi yang masih tertatih-tatih bahkan hidup tak mau mati segan gitu ya Pak. Bahasanya apa kebalik atau gimana ya Pak Dwi. Tapi masih banyak faktanya di lapangan seperti itu. Apakah mereka harus tetap Pak diberlakukan dengan peraturan ini? Kalau mungkin tidak bisa, nasib mereka gimana Pak? Nah, punten ini perlu sebenarnya dipikirkan masa-masa sebelum diberikan sebuah statement. Ya setidaknya yang asetnya di bawah 500 juta harus di merger. Jangan itu dulu Pak. Nasibnya itu nanti gimana, itu kan harus dikaji ulang Bapak. Oke, terima kasih ya. Jadi ini masukan yang luar biasa ya. Jadi memang sudah banyak ini yang menyampaikan dari kabupaten kota lain pun juga menyampaikan ya bahwa kalau sampai di merger seperti yang jenengan sampaikan, karakteristik antar desa itu sudah berbeda-beda. Mana mungkin ya sebuah koperasi di desa A digabung dengan desa B. Di desa A saja sulitnya bukan main. Apalagi kalau gabungan
2 desa misalnya atau 3 desa ya untuk mencapai di atas 500. Inilah yang banyak pihak menyampaikan peraturan menteri, peraturan negara, peraturan pemerintah kalau bisa itu ya merujuk pada Undang-Undang 2592 pasal 60 ayat 2 ya, pasal 60 ayat 2. Jadi peran pemerintah itu adalah membimbing, memberi kemudahan dan melindungi koperasi di Indonesia. Ini amanat undang-undang, Undang-Undang 2592 pasal 60 ayat 2. Silakan dicek. Ya, pemerintah itu harus memberi kemudahan, ya. Terus setelah itu membimbing, setelah itu juga melindungi. Ini amanat Undang-Undang 25 loh. Tidak boleh pejabat terus membuat peraturan ya yang pada akhirnya ini tidak lagi membina tapi malah membinasakan ini. Ya, kenapa tidak? Wong banyak yang sudah menyampaikan ke panjenengan toh. Banyak, Bapak. Katanya Betul. lebih baik bubar Iya, kalau disuruh jadi merger. Nah, ini kita ya lagi-lagi ya jangan sampailah ini peraturan membuat sulit seperti itu. Bahkan Mbak, kalau mau lihat berkembang lagi, silakan cek pasal 110 huruf C di Permenkop nomor 8 tahun 2023. Pasal 110 huruf C. Apa itu bunyinya? Koperasi yang memiliki USP, koperasi yang memiliki USP ya, yang asetnya di atas 50% dari total aset koperasi itu. Jadi USP-nya ini ya perguliran volume usahanya USP ini sudah melebihi dari 50% kalau dibandingkan dengan total asetnya. Misalnya koperasi A asetnya 10 miliar. Yang digunakan untuk USP sudah mencapai 6 miliar atau 5 miliar setengah. Sudah lebih dari 50% kan? Dan atau sudah mencapai di atas 15 miliar. Jadi satu dikomparasi atau dibanding dengan total aset lebih dari 50% yang digunakan untuk USP dan atau ya sudah lebih dari 15 miliar. 15 miliar. Ini diberi waktu 2 tahun. Dari diundangkannya Permenkop nomor 8 tahun 2023. Kapan itu diundangkan? Diundangkan tanggal 16 Juni 2023. Kalau diberi waktu di situ 2 tahun, berarti ya 16 Juni 2025 ini. Ini makanya jenengan nanya ini bagus sekali ini warning. Nah, kalau kita menjalankan Permen 8 2023. Ini tinggal beberapa waktu nanti. Apa yang akan terjadi? Yang jenengan khawatirkan itu. Ini koperasi yang kecil harus terbunuh karena merger dia tidak mau. Koperasi yang merangkak besar sudah mencapai 15 miliar unit simpan pinjamnya, dia harus memisahkan diri, membentuk koperasi simpan pinjam dengan badan hukum tersendiri. Ini amanat pasal 110 huruf C. Silahkan dicek. 110 huruf C. Apa makna dari ini? Jadi koperasi kecil harus mati, koperasi yang merangkak besar harus spin off, memisahkan diri. Bayangkan kalau koperasi ini sudah mencapai unit simpan pinjamnya 15 miliar, anggotanya mungkin 200 orang, 200 orang, orangnya ya A sampai Z itu, di samping USP mungkin dia punya toko misalnya, maka ini harus dipisah. Nah, anggotanya sama, anggotanya kan harus sama. Jadi yang USP jadi KSP nanti anggotanya ya 200 orang, tinggal satu unit usaha lagi toko aja, toko kecil, toko kelontong misalnya, dia harus berdiri sendiri karena di spin off ini, ya karena dipisah ini. Ini ya berarti apakah koperasi tidak boleh besar? Ini pertanyaan dari teman-teman jenengan di luar koperasi wanita ini ya. Betul Bapak. Itu yang kecil tidak boleh besar harus mati. Yang besar masih ya harus mati karena
Iya. Dimutilasi, Sendiri, mutilasi ya itu Iya. di spin off Harus ini dimutilasi. memisahkan diri ya Pak dari unit usaha lainnya ya Pak. Hmm. Simpan pinjamnya kan harus berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Itu ya Iya. yang sering dikatakan harus spin off, ya, harus memisah, harus termutilasi, harus membentuk badan hukum tersendiri. Inilah yang harusnya dipertimbangkan masa-masa. Ini nanti padahal eksekusinya kalau 2 tahun, nah ini 6 berarti Juni, 16 Juni 2025 ini. Iya, Bapak. Maka ini saya ingatkan, Semakin jangan tepat saya waktu. ingatkan ini ya, mumpung masih ada waktu 5 bulan. Nggih, Bapak. Berpikir-pikirlah ya untuk menghadapi ini ya spin off ya bagi yang koperasi besar ini ya, koperasi besar. Yang koperasi kecil saya kira seperti itu. Si malakama Bapak, koperasi kecil seharusnya dimotivasi besar, kalau sudah besar seperti ini. Nah, inilah maka kita harus juga mengingatkan ya kepada pemegang kebijakan ini, ingatlah amanah dari pasal 60 ayat 2 bahwa peran pemerintah dalam membina koperasi ini adalah 1. Membimbing, 2. Memberi kemudahan, 3. Melindungi, ya melindungi koperasi. Jadi siapapun ya yang jadi pemegang policy di negeri ini di bidang koperasi ini, tolonglah tetap berpegangan pada pasal 60 Undang-Undang 2592. Jadi peran negara, peran pemerintah ini justru harusnya membimbing, memberi kemudahan, melindungi. Jangan sampai jenengan resah. Tidak boleh ini terjadi. Mudah-mudahan ini terdengar loh ya, keresahan jenengan ini terdengar. Karena di bawah sudah gonjang-ganjing Bapak dengan regulasi. Jenengan membawai 390 kopwan masalahnya ini. Ini penting ya, penting sekali. Itu Mbak, kira-kira ya terkait dengan Permenkop 8 2023. Harapan kita mudah-mudahan pemegang policy ini nanti bisa mengambil hikmah ya dari suara hati jenengan hari Bapak, ini. amin, Itu. amin. Mohon izin Pak yang terakhir ya ini. Mohon maaf banget dengan keterbatasan saya. Kami juga mendengar ada regulasi baru lagi tentang SAK-EP. Ini apa itu Pak? Apa lagi? Nah ini. Kami ini nah, masih mengenal istilah-istilah yang luar biasa ini Pak. Ini hari apa ini lagi, luar Pak? biasa ini, saya digali betul ini ya. Jadi yang pertama tadi rapat anggota diatur dengan Permenkop 19 2015 yang juga meresahkan panjenengan dengan jajaran ya dan koperasi yang lain. Juga Permenkop nomor 8 tahun 2023 ya, yang kecil harus bergabung, yang besar harus termutilasi. Terus sekarang muncul lagi pertanyaan jenengan, mendengar ada regulasi baru terkait dengan SAK-EP. SAK-EP itu adalah standar akuntansi keuangan ya, entitas privat. Ini diatur dalam Permenkop nomor 2 tahun 2024. Permenkop nomor 2 2024 tentang SAK-EP. Apa ini yang membuat perubahan ya? Satu ya yang menyolok nanti, satu di SAK-EP itu nanti tidak ada neraca. Tampilan laporannya adalah laporan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Jadi bukan neraca, artinya begitu. Jadi laporan posisi keuangan. Jadi bukan lagi neraca lah, yang penting itu. Yang kedua, yang menyolok lagi ya Mbak. Nanti itu suku bunga ini efektif. Ya, suku bunga efektif. Ini yang akan mematik masalah. Kalau neraca diubah menjadi laporan posisi keuangan atau apa namanya, itu relatif mudah ya, untuk menyesuaikan relatif mudah. Tapi yang kedua ini, diatur lagi suku bunga. Suku bunga di koperasi ini menganut model efektif, ya, efektif interest. Artinya apa? Ini
suku bunga yang efektif atau sliding atau menurun. Bunga dari sisa pinjaman menurun. Nah, ini yang cukup menarik ini nanti ya. Ini berbenturan juga dengan Permen 8 2023. Di Permen 8 2023 itu di pasal 27 ya. Di ayat 4 kalau tidak salah ya. Suku bunga pinjaman maksimal 24% per tahun. Jadi diatur ya, di Permen 8 itu sudah mengatur suku bunga maksimal. Kalau kita menerima simpanan anggota, memberi jasa atau bunga itu maksimal 9% per tahun. Ya. Itu di pasal 26 ayat 4. Di pasal 27-nya diatur suku bunga pinjamannya maksimal 24%. Itu di Permen 8, Mbak, tahun 23. Sekarang muncul Permen 2 2024. Nah, diatur lagi di Sak EP itu suku bunga diatur efektif, sliding, menurun. Nah, ini dapat dibayangkan, ini nanti pasti terjadi gejolak. Begini contohnya. Di koperasi wanita penjenengan, suku bunganya rata-rata kan 1,5% tetap. 1,5% tetap. Coba kalau jenengan hitung 10 kali angsuran, 10 bulan. Jadikan sliding, menurun. Maka harus suka ndak suka menjadi 3% itu. Ya, jadi suku bunga yang awalnya 1,5% tetap, maka dengan Sak EP atau Permen nomor 2 2024 harus efektif, maka harus jenengan sesuaikan menjadi 3%. Kira-kira anggota nanti berteriak enggak? Berteriak pasti, Pak. Gitu. Karena perkembangannya asetnya semakin besar, harapan anggota malah suku bunga itu turun. Nah, Kalau malah naik, nah, apa manfaatnya lagi berkooperasi kalau dengan suku bunga yang nah, walaupun kalau dihitung akumulasinya, dihitung total sama dengan sliding atau efektif 3%, dengan flat atau tetap 1,5%, itu nanti hasilnya sama. Tapi anggota asumsinya beda. Ini yang harus siap-siap. Ini saya kasih warning. Ya, kalau salahnya jenengan kok nanya. Ya. penasaran. Iya. Saja peraturan-peraturan baru Iya. yang mungkin Nah, ya ada lagi. Ini yang menurut Dekopinda Kabupaten Malang ini sangat mengkhawatirkan. Yang ketiga, terkait dengan aset koperasi itu ada metode reevaluasi. Reevaluasi itu contohnya tanah dan bangunan koperasi penjenengan perolehan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Harganya 50 juta. Sekarang menggunakan metode reevaluasi. Boleh disesuaikan. Bayangkan ini, kalau disesuaikan harga sekarang, ya, misalnya 50 juta 20 tahun lalu, sekarang mungkin 1 miliar. Terus bagaimana yang 950 juta? Ini yang jadi pemikiran Dekopinda. Ini berbahaya. Kalau sampai ini nanti diterapkan hanya karena alasan agar asetnya menjadi besar, kalau mau pinjam ke pihak ketiga untuk jaminan biar mudah dapatkan akses pinjaman besar, sepertinya itu tidak harus begitu. Sekarang ada lembaga appraisal, tidak usah direvaluasi pun, ya, datangkan lembaga appraisal untuk ya, mengecek, menganalisa berapa harga sekarang aset kita. Cukup dari SK appraisal itu digunakan untuk mendukung jaminan ke pihak ketiga. Saya kira tidak ada masalah. Bagaimana dengan reevaluasi? Kalau direevaluasi sembarangan ini nanti 1 miliar ya awalnya 50 juta. Ada margin 950. Harus ditaruh di kredit. Di kontraposnya ini kalau sampai tidak di cadangan, kalau sampai ditaruh di simpanan khusus koperasi, simpanan anggota atau simpanan apa, ini berbahaya. Kenapa? Jarak 2-3 tahun setelah ini dieksekusi,
pengurus dengan leluasa memanfaatkan ya dana yang tertulis itu simpanan koperasi, ayo kita eksekusi, kita keluarkan. Ini yang harus dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Hati-hati. Ini sudah jadi pemikiran kita. Nggak tahu orang lain apa sudah berpikir ke sana apa belum. Ini mohon maaf. Ini karena jenengan bertanya. Ya, jadi ini sudah ada 3 peraturan yang menurut saya ini seperti itu. Jadi arahnya ini sudah berseberangan dengan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang 2592. Jadi fungsi pemerintah bukan lagi membimbing, memberi kemudahan, dan melindungi. Kalau sudah seperti ini, meresahkan dan sebagainya, ini mohon ini nanti biar menjadi masukan ya. Apa yang jenengan curhatkan hari ini mudah-mudahan menjadi masukan yang berharga bagi para penentu, pembuat policy kebijakan ya, agar nanti itu bisa menyelamatkan. Saya khawatir nanti kalau di koperasi-koperasi itu disalahgunakan dengan reevaluasi, ini sangat berbahaya dan sangat mudah. Termasuk ini Mbak, ada satu lagi nih PR ya, satu lagi PR terkait dengan RUU Perkoperasian. Di RUU Perkoperasian yang baru ini ya, ini tidak lagi mengenal simpanan pokok, simpanan wajib ya. Di draft RUU yang terakhir terkini itu masih tertulis uang tanda masuk Anggota. ya, UTMJ, uang tanda masuk apa itu? Menjadi anggota ya. UTMA. Iya. Uang ya, UTMA, uang tanda masuk anggota. Itu simpanan pokok. Sekarang untuk simpanan wajib menjadi modal koperasi. Nih, itu di pasal 40 kalau tidak salah itu. Masih seperti itu. Karakteristiknya tidak bisa ditarik selama menjadi anggota, oke. Ya, hanya bisa dipindahkan antar anggota. Ya, oke. Tapi kenapa sih harus diubah seperti itu? Yang tadinya simpanan, ya tetap simpanan. Sehingga anggota yakin kalau simpanan itu sewaktu-waktu ya bisa ditarik kembali kan begitu. Ya, yang dulu kita batalkan itu adalah diubah menjadi setoran ya. Setoran pokok di pasal 67, di pasal 68 setoran pokok tidak bisa ditarik kembali. Ya, akhirnya kita gugat, akhirnya dibatalkan. Dan ini muncul lagi, diubah lagi menjadi UTMA. Apa-apaan sih kok diubah-ubah seperti itu? Tujuannya apa? Ya, ini yang kita khawatirkan itu arahnya nanti untuk supaya tidak bisa ditarik kembali. Terus di pasal 57, 58, 59 organisasi sebagai wadah gerakan koperasi, ya gerakan koperasi di pasal 57 itu bisa membentuk organisasi tunggal yang selama ini menjadi Dekopin itu. Sekarang hilang itu. Ya, jadi federasi. Federasi nanti untuk aturan mainnya diatur melalui PP. Nah ini padahal fungsi peran Dekopin sudah jelas seperti ini. Lembaga advokasi, edukasi, fasilitasi. Jadi harapan kami, kenapa sih harus dihilangkan? Betul. Ya, organisasi koperasi sebagai wadah tunggal, perannya bersama pemerintah memajukan gerakan koperasi dan seterusnya, pasal 57, 58, 59 itu. Kenapa harus dihilangkan, diganti menjadi federasi? Padahal selama ini peranan Dekopin sudah sangat dirasakan manfaatnya, Bapak. Melumpuhkan peran Dekopin. Ini arahnya menurut saya loh ya. Ini pelemahan peran Dekopin. Oleh karena itu kami berharap mudah-mudahan nanti dari pemerintah kalau toh itu mau disahkan, tolong dikaji ulang untuk pasal yang menyebut tidak ada lagi simpanan pokok, simpanan wajib, sekaligus juga pasal 57, 58, 59 organisasi tunggal yang dibentuk oleh koperasi itu mestinya harus tetap ada, ya bukan lagi diberi nama lain ya. Dan akhirnya yang dua pasal berikutnya dihilangkan. Saya kira itu. Ya, tetap semangat. Insyaallah Bapak. Salam sehat. Salam siap. koperasi. Siap Bapak. Satu koperasi untuk seluruh anggota. Koperasi maju Indonesia kuat. Satu Dekopin untuk seluruh koperasi. Baik, terima kasih Pak Dwi Sucipto, luar biasa.
Semoga apa yang disampaikan kepada kita semua menjadi tambahan wawasan pengetahuan sehingga kita bisa berpikir ke depan apa yang harus kita lakukan, harus bagaimana kita membawa koperasi. Selebihnya pemerintah sebagai pemegang kebijakan juga akan berpikir sehingga mampu menjalankan perannya sesuai dengan amanah yang diamanatkan dalam undang-undang. Terima kasih. Sekiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Matur nuwun Bapak, barokallah atas segala waktu dan ilmunya yang diberikan kepada kami. Sehat selalu dan sukses untuk Dekopindah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.